Pada tahun 2001, Surabaya adalah kota yang penuh gairah. Di kawasan Pakuwon Indah gedung-gedung baru mulai menjulang satu persatu dan di sekitar wilayah Dharma Husada, rumah-rumah mewah, mulai bermunculan menjadikannya sebagai lingkungan yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal orang-orang sukses. Di tengah-tengah kawasan itu berdiri sebuah rumah 2 lantai yang dibangun dengan apik dan menghadap ke selatan. Dengan tanaman bugenvil yang merambat di dinding bata dekat gerbang dan taman kecil yang bunganya mekar setiap musim, siapapun yang melihatnya akan langsung tahu bahwa pemilik rumah ini pastilah orang yang sangat mapan. Pemilik rumah itu adalah seorang dokter gigi bernama Budi Santoso. Saat itu Dr. Budi yang berusia 40 tahunan mengelola sebuah klinik gigi yang cukup terkenal di Surabaya Timur. Kliniknya sangat sukses dengan 12 orang staf dan jadwal janji temu yang selalu penuh setiap hari. Dikenal di lingkungannya sebagai Pak Dr. Budi, ia memiliki penampilan yang rapi dan pandai berbicara membuatnya sangat populer di kalangan pasien. Ia juga sesekali ikut dalam kegiatan bakti sosial dan sering terlihat dalam pertemuan Ikatan Dokter Indonesia IDI setempat. Dari luar ia tampak seperti seorang pria yang sempurna tanpa celah. Istri dari Dr. Budi Santoso adalah Ratna Sari Dewi. Saat itu berusia 38 tahun, Ratna adalah seorang wanita yang aktif dan sebelum menikah bekerja di sebuah agen perjalanan di Surabaya. Di antara teman-temannya ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan mudah bergaul, seringkali dikatakan bahwa suasana menjadi hidup kalau ada Ratna. Setelah menikah ia berhenti bekerja dan fokus untuk mendukung suaminya serta mengurus rumah tangga. Meskipun mereka tidak memiliki anak, pasangan ini tampak hidup berkecukupan. Setidaknya begitulah yang terlihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun teman-teman Ratna menceritakan hal yang sedikit berbeda. Ratna yang dulunya ceria di awal pernikahan sejak memasuki tahun 2001 menjadi jauh lebih pendiam. Saat berkumpul dengan teman-temannya ia tidak lagi banyak mengobrol seperti dulu dan lebih sering terlihat duduk termenung. Kadang-kadang saat ia mulai berbicara tentang suaminya, ia seperti hendak mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Seorang temannya mengenang. Sepertinya saat itu Ratna sedang mengalami kesulitan, tapi dia tidak pernah mau bercerita. Dia pernah bilang, memangnya apa yang akan berubah kalau aku cerita, dan kata-kata itu terus membekas di hatiku. Peristiwa hilangnya Ratna terjadi pada malam Sabtu 7 Desember 2001. Menurut kesaksian Dr. Budi Santoso, malam itu mereka berdua bertengkar hebat setelah makan malam. Pertengkaran itu katanya dipicu oleh masalah sepele seputar urusan rumah tangga. Kemudian Ratna berkata, "Aku pergi saja," lalu mengenakan mantelnya dan keluar dari rumah. Itulah saat terakhir ia melihatnya, kata Dr. Budi. Awalnya ia mengira Ratna akan segera kembali. Namun, ketika malam berlalu dan keesokan harinya Ratna tidak juga memberi kabar, barulah ia melapor ke polisi. Laporan diterima oleh polisi pada pagi hari tanggal 8 Desember. Seorang detektif yang bertugas datang ke lokasi memeriksa rumah dan mendengarkan cerita Dr. Budi. Namun sikap polisi saat itu jika dilihat dari standar sekarang bisa dibilang sangat ceroboh. Detektif itu awalnya menyarankan untuk menunggu saja. Ia bertanya apakah istrinya pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan ketika Dr. Budi menjawab bahwa istrinya terkadang impulsif, detektif itu hanya mengangguk-angguk. Prosedur dasar seperti memeriksa riwayat transaksi kartu kredit atau catatan panggilan telepon orang yang hilang pun tidak dilakukan dengan semestinya. Meskipun kapasitas dan kesadaran investigasi pada tahun 2001 berbeda dengan sekarang, banyak yang kemudian mengatakan bahwa kasus ini ditutup terlalu cepat. Investigasi berakhir hanya dalam waktu 3 hari. Kesimpulan polisi adalah Ratna pergi atas kemauannya sendiri. Secara resmi Ratna Sari Dewi menjadi orang yang meninggalkan rumah dengan sengaja. Dan Dr. Budi Santoso kembali ke kehidupannya yang tenang. Membuka pintu ruang praktiknya, merawat pasien, menghadiri pertemuan dan menyapa orang dengan senyuman. Namun hanya beberapa bulan setelah itu seorang wanita baru mulai sering datang ke rumah Dr. Budi. Para tetangga berbisik-bisik. Tetapi mereka semua memaklumi. Pasti sulit tinggal sendirian di rumah setelah ditinggal istri, pikir mereka. Tidak ada seorang pun yang terpikir untuk menggali tanah di halaman belakang rumah itu. Apa yang sebenarnya terjadi antara Dr. Budi dan Ratna malam itu? Dan bagaimana rahasia yang terkubur di dalam tanah selama 7 tahun itu akhirnya terungkap ke dunia?
Bahkan setelah kasusnya ditutup sebagai pergi dari rumah, ada orang-orang yang tidak bisa melupakan Ratna Sari Dewi. Mereka adalah teman-temannya. Di antara mereka yang paling aktif bergerak adalah Dewi Lestari, sahabat lama Ratna. Keduanya berteman sejak SMA, dan bahkan setelah menikah mereka selalu bertemu setidaknya sekali atau 2 kali sebulan. Mendengar kabar bahwa polisi telah menutup kasusnya, Dewi merasa tidak bisa menerimanya dan langsung mendatangi Polsek Sukolilo. Ratna bukan orang yang akan pergi begitu saja tanpa pamit. Pakaiannya masih ada, buku tabungannya masih ada, ponselnya juga ditinggal di rumah. Bagaimana bisa ini disebut pergi dari rumah, protesnya? Apa yang dikatakan Dewi memang benar. Pada hari Ratna menghilang, paspor, buku tabungan dan ponselnya yang saat itu baru mulai populer semuanya tertinggal di rumah. Ia hanya pergi dengan mantel yang melekat di badan. Bagaimana mungkin polisi menyimpulkan bahwa seseorang yang menghilang di tengah malam musim dingin tanpa uang dan identitas telah pergi atas kemauannya sendiri? Namun jawaban polisi sangat mengecewakan. Urusan suami istri sulit untuk kami campur, Ibu. Suaminya mengatakan istrinya pergi dari rumah dan kami tidak punya dasar untuk melihatnya dari sudut pandang lain, kata detektif yang bertugas. Pada tahun 2001 prosedur investigasi untuk kasus orang hilang dalam lingkup rumah tangga belum seketat sekarang. Jika korban adalah seorang wanita dan suaminya memiliki pekerjaan yang mapan secara sosial, ada kecenderungan polisi enggan untuk menaruh curiga. Dewi tidak menyerah. Ia juga menghubungi keluarga Ratna. Keluarga Ratna tinggal di Malang, Jawa Timur. Orang tuanya sudah lanjut usia, dan ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Agus Setiawan. Begitu mendengar kabar tentang adiknya, Agus segera berangkat ke Surabaya. Ia langsung menemui Dr. Budi dan menuntut penjelasan. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada adikku, tanyanya. Namun alih-alih panik, Dr. Budi menanggapinya dengan sangat tenang. Kami memang bertengkar, tapi Ratna yang ingin pergi lebih dulu. Saya juga khawatir. Saya menunggunya cepat kembali, katanya dengan nada yang sangat datar. Agus kemudian mengatakan bahwa ketenangan itu justru membuatnya merinding. Sekitar waktu itu sebuah laporan tak terduga masuk. Seorang tetangga yang tinggal di dekat rumah Dr. Budi, Pak Slamet, menghubungi polisi. Pak Slamet mengatakan bahwa pada malam kejadian antara pukul 10 dan 11 malam tanggal 7 Desember, ia mendengar suara keras dari depan rumah Dr. Budi. Awalnya ia mengira itu hanya pertengkaran suami istri biasa, tetapi suara itu terdengar jauh lebih keras dan tajam dari biasanya. Beberapa saat kemudian ia juga mendengar suara mesin mobil dinyalakan. Dr. Budi telah menyatakan kepada polisi bahwa istrinya pergi dengan berjalan kaki, jadi kesaksian tentang suara mobil ini tidak cocok dengan pernyataannya. Detektif yang bertugas kembali memanggil Dr. Budi untuk bertanya. Apakah Anda mengendarai mobil malam itu? Dr. Budi menjawab bahwa ia sempat berkeliling lingkungan sebentar untuk mencari istrinya. Suara mobil itu pasti berasal dari situ, katanya. Detektif itu menerima jawaban tersebut begitu saja dengan alasan tidak ada bukti untuk menyanggahnya. Pak Slamet mengatakan ia tidak pernah dihubungi lagi oleh detektif itu. Laporannya seolah lenyap begitu saja. Namun pada titik ini muncul sebuah cerita dari arah yang sama sekali berbeda. Sekitar sebulan sebelum Ratna menghilang, yaitu sekitar bulan November 2001, Ratna pernah mengunjungi rumah orang tuanya di Malang sendirian. Biasanya saat hari raya atau ulang tahun orang tua, ia selalu pergi bersama Dr. Budi, tetapi hari itu ia sendirian. Agus ingat bahwa hari itu adiknya terlihat jauh lebih kurus dari biasanya. Sepertinya ia tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Saat hendak pulang, ia memeluk kakaknya dan berkata, "Terima kasih ya Mas." Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab, "Aku merasa kuat karena punya Mas." Agus tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi percakapan terakhir mereka. Meskipun ada harapan untuk menemukan petunjuk dari kunjungannya ke Malang, hal itu saja tidak cukup. Investigasi polisi sudah ditutup dan tidak ada bukti fisik baru untuk membuka kembali kasus tersebut. Agus dan Dewi bahkan sempat mencari informasi tentang menyewa detektif swasta melalui kenalan, tetapi biayanya sangat mahal, dan hasilnya tidak bisa dijamin. Pada akhirnya setelah mencoba semua yang mereka bisa, mereka menemui jalan buntu. Seiring berjalannya waktu, hilangnya Ratna Sari Dewi mulai memudar dari ingatan orang-orang, dan kehidupan Dr. Budi Santoso terus berjalan.
Pada musim semi tahun 2002 ia merenovasi rumahnya. Ia membangun kembali pagar di sisi taman dan merapikan halaman belakang. Para pekerja yang melakukan renovasi tentu tidak tahu apa-apa, tetapi di suatu tempat di halaman belakang itu sebuah rahasia dingin telah tertidur. Dan orang yang paling tahu rahasia itu hanya diam-diam menyesap kopinya sambil memandangi lokasi renovasi. Kemana sebenarnya mobil yang dikendarai Dr. Budi malam itu pergi? Dan apakah tujuan renovasi halaman belakang itu benar-benar hanya untuk interior? Memasuki tahun 2002 terjadi perubahan yang mencolok di sekitar Dr. Budi. Di antara staf klinik mulai beredar desas-desus bahwa Pak Dokter akhir-akhir ini terlihat lebih ceria, padahal istrinya baru menghilang beberapa bulan. Namun ada hal lain yang lebih menarik perhatian seorang staf baru di klinik. Namanya Sinta Putri, seorang perawat gigi berusia 26 tahun. Ia dikenal sebagai pribadi yang ceria, ramah, dan cakap dalam bekerja. Namun di antara para staf, diam-diam beredar cerita bahwa Pak Dokter memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepada Sinta. Awalnya mereka mengira itu hanya cara Pak Dokter menyayangi stafnya. Namun seiring waktu semakin banyak orang yang melihat keduanya bersama setelah jam kerja. Ada yang melihat mereka makan malam berdua di sebuah restoran dekat klinik, ada pula yang melihat Sinta masuk ke dalam mobil Dr. Budi. Dan sekitar musim panas tahun 2002, sudah menjadi rahasia umum di lingkungan itu bahwa Sinta sering datang ke rumah Dr. Budi. Ini terjadi kurang dari setahun setelah Ratna menghilang. Dewi Lestari sangat marah mendengar cerita ini. Ratna entah ada di mana, tapi orang itu sudah bersikap seperti itu, katanya. Ia sekali lagi mendatangi polisi. Kali ini ia tidak hanya menemui detektif yang bertugas tetapi juga mencoba memprotes di depan ruang kepala polsek. Mengapa kalian tidak menyelidiki seseorang yang sudah membawa wanita baru ke rumahnya kurang dari setahun setelah istrinya hilang, tanyanya. Namun reaksi polisi kali ini pun tetap dingin. Mereka mengatakan bahwa kasusnya sudah ditutup dan perilaku tidak bermoral bukanlah bukti kejahatan. Dewi menangis lama di tangga kantor polisi hari itu. Di tengah situasi ini muncul seorang tokoh baru dari tempat yang tak terduga. Ia adalah Ibu Endang, seorang asisten perawat yang telah bekerja lebih dari 5 tahun di klinik Dr. Budi. Ibu Endang telah berhenti bekerja setelah Ratna menghilang, tetapi pada suatu hari di musim gugur 2002 ia menghubungi Agus Setiawan lebih dulu. Ia bilang ada yang ingin dibicarakan. Keduanya bertemu di sebuah kedai kopi di Surabaya. Cerita yang diungkapkan Ibu Endang ternyata jauh lebih berat dari yang diperkirakan. Menurutnya hubungan antara Dr. Budi dan Sinta Putri sudah dimulai jauh sebelum Sinta bekerja di klinik itu. Tepatnya sekitar awal musim panas 2001, sekitar 6 bulan sebelum Ratna menghilang. Ia mengaku pernah melihat sendiri keduanya saling bertukar pesan secara diam-diam di dalam klinik, dan Ratna pun tahu tentang hal itu. Pernah suatu hari Ratna datang ke depan klinik dan bertengkar hebat dengan Dr. Budi. Setelah kejadian itu sikap Dr. Budi terhadap Ratna menjadi sangat dingin. Mendengar cerita Ibu Endang, Agus segera memberitahukannya kembali ke polisi. Namun polisi masih bersikap ragu-ragu. Alasan mereka adalah kesaksian Ibu Endang bukanlah bukti langsung. Mereka tidak bisa membuka kembali investigasi hanya berdasarkan kecurigaan perselingkuhan. Agus merasa tidak bisa menembus dinding itu. Rasanya hukum dan polisi tidak berpihak padanya. Namun Ibu Endang menceritakan satu hal lagi. Sekitar 10 hari sebelum Ratna menghilang, Ratna pernah mampir ke klinik. Saat itu, Dr. Budi sedang merawat pasien, jadi Ratna hanya menunggu sebentar lalu pergi. Tetapi saat itu ia sempat berbisik kepada Ibu Endang, "Bu Endang, kalau terjadi apa-apa sama saya tolong tanyakan pada Mas Budi ya." Ibu Endang tidak mengerti apa maksudnya saat itu. Ia hanya menganggapnya sebagai ucapan cemas biasa. Tetapi 10 hari kemudian, setelah Ratna menghilang, barulah ia merasakan betapa berat makna di balik ucapan itu. Dan ia merasa sangat bersalah karena tidak pernah menyampaikan pesan itu kepada polisi. Sementara itu Dr. Budi entah tahu atau tidak tentang semua ini terus menjalani hidupnya dengan tenang. Pada akhir tahun 2002 ia juga terpantau mulai merapikan aset-asetnya dan memindahkan sebagian kekayaannya. Belakangan terungkap bahwa pada masa ini ia diam-diam sedang mencari tahu prosedur hukum untuk menyelesaikan status hilangnya Ratna. Ia tidak mencari keberadaan istrinya,
tetapi justru mencari cara untuk menghapus status hukum istrinya. Tidakkah ini aneh? Apakah itu tindakan yang akan diambil oleh seseorang yang ingin menemukan istrinya? Dan apa makna di balik ucapan yang ditinggalkan Ratna kepada Ibu Endang? Kalau terjadi apa-apa sama saya, tolong tanyakan pada Mas Budi. Tahun 2003 tiba. Sudah 2 tahun sejak Ratna menghilang tetapi kasusnya masih tercatat sebagai pergi dari rumah. Sementara itu Dr. Budi telah memperluas kliniknya 1 lantai lagi dan menjadikannya salah satu klinik gigi terkemuka di Surabaya. Dari luar kehidupannya tampak tanpa celah. Namun tepat pada saat itu terjadi sesuatu yang hampir mengubah alur kasus ini. Seorang detektif baru ditugaskan di Polsek Sukolilo. Namanya Aibtu Joko Susilo, seorang detektif reserse kriminal berusia 36 tahun. Setelah ditugaskan, Joko mulai meninjau berkas-berkas kasus yang tertunda satu persatu hingga ia mengambil berkas kasus hilangnya Ratna Sari Dewi. Saat membacanya ia mengerutkan kening. Ia tidak bisa menerima bahwa kasus seseorang yang menghilang dengan meninggalkan dompet, paspor dan ponselnya ditutup begitu saja sebagai pergi dari rumah. Joko diam-diam menyalin berkas itu dan menyimpannya di mejanya. Ia memutuskan untuk memeriksanya lebih lanjut secara pribadi. Pertama, Joko mencoba melacak rute perjalanan mobil Dr. Budi pada tahun 2001. Namun pada masa itu kamera dashboard mobil hampir belum ada dan CCTV di jalan raya juga belum terpasang. Hanya ada 2 kamera pengawas lingkungan yang beroperasi di sekitar Dharma Husada saat itu dan rekamannya pun sudah ditimpa sehingga video dari tahun 2001 tidak lagi ada. Upaya mencari bukti digital terhalang sejak awal. Joko mengubah arah dan memutuskan untuk mencari orang. Ia mulai mendatangi satu persatu penduduk yang tinggal di sekitar rumah Dr. Budi saat itu. Di antara mereka ada 1 orang yang memberikan kesaksian menarik. Ia adalah Pak Hartono, pemilik sebuah warung kelontong yang berjarak 3 blok dari rumah Dr. Budi. Pak Hartono mengatakan bahwa pada malam 7 Desember 2001 sekitar pukul 11 malam ia melihat Dr. Budi. Ia melihat Dr. Budi memasukkan sesuatu yang besar seperti ransel ke dalam bagasi mobilnya. Saat itu ia tidak terlalu memikirkannya tetapi ia teringat kembali setelah melihat berita tentang rumah itu. Joko melaporkan kesaksian ini kepada atasannya. Namun respons yang didapat tidak seperti yang ia harapkan. Kepala timnya mengatakan bahwa sulit untuk membuka kembali investigasi berdasarkan ingatan 2 tahun yang lalu untuk kasus yang sudah ditutup. Ia juga menambahkan bahwa ingatan saksi bisa terdistorsi seiring waktu. Joko merasa frustrasi tetapi tidak bisa menentang perintah atasannya. Berkas itu kembali masuk ke laci. Kesaksian Pak Hartono pun tidak pernah tercatat dimanapun dalam arsip resmi. Tepat pada saat ini seorang tokoh tak terduga muncul dari tempat yang berbeda. Ia adalah Dr. Iwan Prasetyo, teman yang pertama kali dihubungi oleh Dr. Budi saat Ratna menghilang. Iwan adalah teman seangkatan Budi di Fakultas Kedokteran dan mengelola sebuah klinik penyakit dalam di Surabaya. Ketika Dewi Lestari berhasil menemukannya setelah bersusah payah, Iwan awalnya enggan berbicara. Ia beralasan bahwa ini adalah masalah sensitif karena mereka adalah teman lama. Namun, setelah Dewi terus memohon, Iwan setuju untuk menceritakan satu hal. Pada malam kejadian ia menerima telepon dari Dr. Budi. Waktu itu sudah hampir tengah malam. Di telepon Budi berkata Ratna pergi dan tidak bisa dihubungi. Aku harus bagaimana? Namun yang Iwan ingat, suara Budi saat itu terdengar aneh. Bukan seperti suara orang yang khawatir, melainkan seperti suara orang yang sedang memastikan sesuatu. Dia tidak terdengar panik, kata Iwan. Iwan merasa telepon itu sangat ganjil, tetapi ia mengabaikannya karena berpikir tidak mungkin temannya melakukan hal seburuk itu. Mendengar cerita Iwan, Dewi segera menemui Aibtu Joko Susilo. Ketika informasi dari keduanya digabungkan, kepingan-kepingan teka-teki mulai terasa menyatu. Joko mencoba meyakinkan kepala timnya sekali lagi tetapi hasilnya sama. Malah kepala timnya memperingatkan Joko untuk tidak terlalu terobsesi pada kasus yang sudah ditutup. Joko tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Namun ia tidak menyerah. Setelah jam kerja ia menggunakan waktu pribadinya untuk diam-diam mengamati lingkungan sekitar Dr. Budi. Karena ini bukan investigasi resmi, ia tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan ini adalah pekerjaan yang sangat berisiko.
Dalam prosesnya Joko menemukan satu informasi mengejutkan lagi tentang Dr. Budi. Pada musim gugur 2001 sekitar 2 bulan sebelum Ratna menghilang, Dr. Budi telah membeli polis asuransi jiwa bernilai besar atas nama istrinya. Penerima manfaatnya adalah Dr. Budi sendiri. Saat mengetahui fakta ini tangan Joko gemetar. Masalahnya untuk menggunakan informasi ini secara resmi, ia memerlukan persetujuan pembukaan kembali investigasi dan persetujuan itu masih belum didapat. Orang yang paling dekat dengan kebenaran justru berhadapan dengan tembok yang paling tebal. Apakah fakta bahwa penerima manfaat asuransi adalah Dr. Budi sendiri hanyalah sebuah kebetulan, dan sejauh mana investigasi rahasia yang dilakukan Joko setelah jam kerja bisa berlanjut? Asuransi jiwa. Polis bernilai besar atas nama istri. Penerima manfaatnya adalah suami sendiri. Aibtu Joko Susilo memegang informasi ini tetapi tidak bisa bergerak secara resmi. Situasi yang sangat membuatnya frustrasi. Namun tepat pada saat itu kasus ini kembali terguncang dari arah yang tak terduga. Pada akhir musim gugur tahun 2003, Dr. Budi tiba-tiba mengumumkan akan menjual rumahnya. Ia berencana menjual rumah di Dharma Husada dan pindah ke sebuah apartemen di kawasan Hyundai. Begitu rumah itu terdaftar di agen properti, rumor segera menyebar di lingkungan sekitar. Dewi Lestari mendengar kabar itu pada hari keempat setelah rumah itu diiklankan. Ia segera menghubungi Joko. Kalau rumah itu dijual kita tidak akan bisa memeriksa apapun lagi baik halaman belakang maupun isi rumahnya, katanya dengan nada tinggi. Joko juga berpikiran sama. Sesuatu harus dilakukan sebelum rumah itu berpindah tangan. Joko mengambil risiko. Tanpa sepengetahuan kepala timnya, ia secara tidak resmi menghubungi pihak asuransi untuk mencoba mengkonfirmasi detail polis asuransi Dr. Budi. Namun ini menjadi masalah. Salah seorang staf asuransi membocorkan informasi ini kepada kuasa hukum Dr. Budi. Beberapa hari kemudian pengacara Dr. Budi mengirimkan surat resmi ke kantor polisi. Isinya menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan hukum atas tindakan pengintaian yang tidak pantas. Joko dipanggil oleh kepala timnya dan dimarahi habis-habisan. Ia diperintahkan untuk berhenti total menangani kasus tersebut. Investigasi tidak resmi Joko pun berakhir secara paksa. Pada bulan Desember 2003 Dr. Budi menjual rumahnya. Tepat 2 tahun setelah Ratna menghilang. Pemilik baru adalah pasangan muda yang pindah dari pinggiran Surabaya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang rumah itu. Mereka menanam bunga di halaman belakang, mengecat ulang pagar dan menata rumah baru mereka tanpa pernah bermimpi bahwa ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah yang dingin. Joko mengatakan bahwa pada hari pindahan itu, ia hanya bisa mengepalkan tangannya dari kejauhan sambil memandangi truk pindahan. Rasanya seperti kehilangan sesuatu selamanya. Setelah itu untuk sementara waktu kasus ini tenggelam dalam keheningan total. Tahun 2004 berlalu tanpa ada perkembangan apapun. Dr. Budi menetap di sebuah apartemen mewah di Surabaya Barat dan secara praktis hidup bersama dengan Sinta Putri. Kliniknya terus berkembang dan namanya semakin dikenal sebagai salah satu tokoh terpandang di Surabaya. Dari luar kehidupannya tampak sempurna. Namun seseorang muncul untuk memecah keheningan itu. Pada musim semi tahun 2005 kakak Ratna, Agus Setiawan, menulis sebuah postingan di sebuah forum online. Saat itu komunitas internet sedang berkembang pesat. Tanpa menyebutkan nama asli, Agus menulis secara detail tentang kisah adiknya. Tentang adik perempuan yang menghilang dengan meninggalkan dompet dan paspor, investigasi yang ditutup dalam 3 hari dan suami yang dicurigai berselingkuh. Tulisan itu menyebar dengan cepat. Ratusan komentar bermunculan dan satu persatu orang yang mengalami pengalaman serupa mulai angkat bicara. Namun saat tulisan ini menyebar, seseorang yang sama sekali tidak dikenal menghubunginya. Orang itu mengaku sebagai mantan rekan kerja Dr. Budi. Melalui pesan pribadi dan hanya menggunakan nama samaran, orang itu menulis satu baris singkat. Sebelum menikah Dr. Budi juga pernah mengalami kejadian serupa. Coba periksa. Agus mengatakan tangannya gemetar setelah membaca pesan itu. Kejadian serupa sebelum menikah, ia tidak langsung mengerti apa maksudnya. Agus mencoba membalas pesan itu tetapi akun tersebut sudah dihapus. Tidak ada cara lagi untuk menghubunginya. Petunjuk itu muncul dan menghilang begitu saja.
Mendengar cerita ini Dewi Lestari mulai menyelidiki masa lalu Dr. Budi sendiri. Ia tahu bahwa sebelum pindah ke Surabaya Budi pernah menjalani masa residensi di Jakarta. Dewi mulai mencari kenalan Dr. Budi dari masa-masanya di Jakarta. Bukan pekerjaan yang mudah. Ia harus mencari seseorang dari 10 tahun yang lalu hanya dengan bekal nama. Setelah berbulan-bulan mencari, ia akhirnya berhasil menghubungi seorang wanita yang pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama dengan Dr. Budi. Di seberang telepon wanita itu berbicara dengan sangat hati-hati. Dulu ada seorang wanita di sekitar dia yang meninggal karena kecelakaan. Sudah lama sekali. Kasusnya ditutup sebagai kecelakaan tapi sampai sekarang saya masih merasa ada yang aneh katanya. Setelah menutup telepon Dewi terdiam untuk waktu yang lama. Fakta bahwa ada wanita lain di masa lalu Dr. Budi dan wanita itu meninggal karena kecelakaan. Jika ini benar, hilangnya Ratna mungkin bukan sekadar insiden yang tidak disengaja. Namun ini pun tidak bisa dikonfirmasi secara resmi. Kejadiannya sudah lama tidak ada bukti dan orang yang bisa memberikan keterangan memilih untuk bungkam. Ada wanita lain di masa lalu Dr. Budi dan wanita itu meninggal karena kecelakaan. Apakah ini hanya kebetulan? Dan adakah hubungan antara hilangnya Ratna dengan masa lalu itu? Dewi Lestari tidak melepaskan petunjuk tentang masa lalu Dr. Budi di Jakarta. Kata-kata yang diucapkan perawat di seberang telepon, dulu ada seorang wanita di sekitar dia yang meninggal karena kecelakaan terus terngiang di kepalanya. Dewi berusaha mencari tahu nama rumah sakit tempat Dr. Budi bekerja sebagai residen di Jakarta. Ia samar-samar mengingat nama yang pernah disebutkan Ratna saat membanggakan suaminya. Sebuah rumah sakit menengah di kawasan Jakarta Pusat. Dewi berangkat ke Jakarta sendirian. Ia membeli tiket kereta api pulang pergi. Sesampainya di rumah sakit, ia mencoba bertanya apakah ada yang mengenal Dr. Budi Santoso, tetapi tentu saja tidak ada yang mau menjawab. Ada yang menolak dengan alasan informasi pribadi, ada pula yang menggelengkan kepala karena tidak tahu. Dewi kemudian berkeliling ke restoran dan kafe di sekitar rumah sakit bertanya apakah ada yang mengenal seseorang yang bekerja di rumah sakit itu 10 tahun yang lalu. Setelah beberapa hari mencoba tanpa hasil, pada hari keempat seorang apoteker yang memiliki apotek kecil di dekat rumah sakit akhirnya angkat bicara. Ia adalah orang yang sudah lama tinggal di sana dan cukup tahu seluk-beluk lingkungan itu. Cerita yang diingat apoteker itu adalah sebagai berikut: sekitar 12 tahun yang lalu ada seorang dokter wanita muda yang bekerja di rumah sakit itu meninggal setelah jatuh dari atap gedung. Namanya adalah Dr. Cantika Lestari. Saat itu ia seorang dokter magang berusia 29 tahun. Secara resmi kasusnya ditutup sebagai kecelakaan karena terpeleset. Namun di dalam rumah sakit saat itu beredar rumor bahwa itu adalah bunuh diri atau ada masalah pribadi yang melatar belakanginya. Apoteker itu hanya tahu sampai di situ dan tidak tahu detail lebih lanjut. Cantika Lestari. Dewi mencatat nama itu di buku catatannya. Dalam perjalanan kereta kembali ke Surabaya, ia terus memandangi jendela. Hubungan antara Cantika dan Dr. Budi dan apakah kecelakaan itu benar-benar sebuah kecelakaan semuanya masih belum terkonfirmasi. Namun ia merasa ada sesuatu yang terhubung. Fakta bahwa dua wanita di sekitar satu pria yang sama menghilang secara tidak wajar. Fakta itu saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang. Setibanya di Surabaya, Dewi menemui Aibtu Joko Susilo. Joko sudah tidak menangani kasus itu lagi, tetapi raut wajahnya menegang setelah mendengar cerita Dewi. Ia secara pribadi mencari informasi tentang kasus kematian Cantika Lestari. Catatan polisi saat itu sangat singkat: kecelakaan karena terpeleset, ditutup tanpa investigasi. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya, catatan bahwa beberapa bulan sebelum kematiannya, Cantika sering absen tanpa izin dari rumah sakit. Dan pada periode yang sama Dr. Budi juga tercatat sedang menjalani masa residensi di rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang sama, waktu yang sama, dan kematian misterius seorang dokter wanita muda. Joko merasa ini sulit dianggap sebagai kebetulan. Namun untuk membalikan kasus yang sudah 12 tahun berlalu dibutuhkan bukti. Dan bukti itu tidak ada di manapun. Tepat pada saat itu kasus ini terguncang dari arah yang berbeda. Terdengar kabar bahwa Bapak Hermawan yang telah lama menjabat sebagai manajer administrasi di klinik Dr. Budi tiba-tiba berhenti bekerja.
Hermawan dikenal sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan Dr. Budi. Seseorang yang telah bekerja bersama selama hampir 10 tahun, dan tiba-tiba berhenti pasti punya alasan. Dewi mencari tahu keberadaan Hermawan. Tidak mudah menemukan mantan karyawan, tetapi melalui jaringan kenalan Agus Setiawan mereka akhirnya mendapatkan nomor kontaknya. Awalnya Hermawan menolak bertemu. Ia mengatakan urusan klinik bukan lagi urusannya. Namun setelah Agus menelepon langsung dan memohon untuk bertemu sekali saja, Hermawan akhirnya berkata singkat, "Tempatnya saya yang tentukan." Mereka bertemu di sebuah warung soto kecil di pinggiran Surabaya. Begitu duduk Hermawan melihat sekeliling. Lalu dengan suara sangat pelan ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa ia berhenti bekerja karena bertengkar hebat dengan Dr. Budi. Alasannya adalah masalah uang. Namun dalam pertengkaran itu Dr. Budi tanpa sengaja mengucapkan sesuatu. Katanya saat itu Budi sedang mabuk berat. Hermawan menyeruput kuah sotonya sejenak lalu perlahan berkata, "Dr. Budi mengatakan, Ratna itu tahu apa yang sudah aku lakukan tapi dia tidak akan bisa pergi kemana-mana." Agus merasa jantungnya berhenti berdetak saat mendengar kalimat itu. Ratna itu tahu apa yang sudah aku lakukan tapi dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Kalimat ini bisa berarti Ratna masih hidup di suatu tempat atau sudah terkubur di suatu tempat. Namun interpretasi manapun sama-sama mengerikan. Hermawan menolak untuk berbicara lebih lanjut. Ia tidak mau terlibat secara hukum. Ketika Agus memohon agar ia mau ikut ke kantor polisi, Hermawan menggelengkan kepala. "Apa masuk akal aku jadi saksi hanya karena ucapan sambil mabuk? Aku juga harus cari makan," katanya lalu beranjak dari kursinya. "Ratna itu tahu apa yang sudah aku lakukan tapi dia tidak akan bisa pergi kemana-mana." Apa makna di balik ucapan yang keluar dari mulut Dr. Budi ini? Dan apalagi yang disembunyikan oleh Hermawan yang memilih untuk bungkam? Satu kalimat yang ditinggalkan oleh Hermawan terus menghantui pikiran Agus dan Dewi selama berbulan-bulan. "Ratna itu tahu apa yang sudah aku lakukan tapi dia tidak akan bisa pergi kemana-mana." Tidak ada cara untuk menggunakan kalimat ini secara resmi. Hermawan menolak menjadi saksi dan ada keterbatasan karena itu adalah ucapan saat mabuk. Namun alih-alih menyerah, Agus memutuskan untuk mencari cara lain. Kali ini ia memutuskan untuk menyelidiki aliran keuangan Dr. Budi. Ia berpikir jika ia bisa melacak kemana perginya uang asuransi jiwa atas nama istrinya dan uang hasil penjualan rumah, mungkin akan ada sesuatu yang terungkap. Melalui seorang kenalan, Agus diperkenalkan kepada seseorang yang bekerja di bidang perpajakan. Namanya tidak disebutkan, tetapi ia adalah orang yang cukup berpengalaman di bidangnya. Orang ini menganalisis data publik terkait klinik Dr. Budi. Hasilnya ditemukan indikasi bahwa setelah penjualan rumah pada tahun 2003 aset properti atas nama Dr. Budi menurun drastis sementara aset atas nama Ibu Dr. Budi justru meningkat. Ini adalah salah satu metode klasik untuk menyembunyikan kekayaan. Meskipun mencurigakan, ini bukanlah bukti langsung kejahatan. Membagi aset ke atas nama keluarga bukanlah tindakan ilegal. Namun pada titik inilah muncul seorang tokoh baru yang benar-benar mengubah arah kasus ini. Itu terjadi pada awal musim semi tahun 2007. Agus menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di seberang adalah suara seorang wanita muda. Suaranya terdengar sangat gemetar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sinta, putri wanita yang tinggal bersama Dr. Budi. Agus terdiam sejenak. Nama itu terkait langsung dengan hilangnya adiknya. Sinta melanjutkan bicaranya dengan sangat hati-hati. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia mulai merasa takut pada Dr. Budi. Awalnya Budi sangat baik dan perhatian, tetapi seiring mereka tinggal bersama ia mulai melihat sisi lain dari dirinya. Budi mudah marah karena hal-hal sepele dan mencoba mengendalikan setiap gerak-geriknya. Puncaknya beberapa waktu lalu saat Budi tertidur karena mabuk, Sinta menemukan polis asuransi jiwa atas nama Ratna Sari Dewi di dalam sebuah amplop dokumen lama. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat riwayat pembayaran klaim asuransi yang menyatakan bahwa Ratna telah dianggap meninggal dunia. Jantung Agus serasa mencelos. Dianggap meninggal. Itu berarti pada suatu titik Dr. Budi telah melalui prosedur hukum untuk menyatakan Ratna meninggal secara hukum.
Untuk menyatakan orang hilang telah meninggal diperlukan putusan pengadilan tentang status hilang dan selama proses itu berlangsung diam-diam Agus sama sekali tidak mengetahuinya. Dan berdasarkan putusan itu Dr. Budi bahkan telah mencairkan uang asuransi. Agus segera menghubungi Aibtu Joko Susilo. Mendengar informasi ini tatapan mata Joko berubah. Riwayat pencairan klaim asuransi adalah informasi yang dapat diverifikasi secara resmi melalui lembaga keuangan. Dan kali ini informan mengaku telah melihat langsung dokumen terkait sehingga bobot kesaksiannya berbeda. Joko kali ini tidak mengambil jalan memutar. Ia menyusun laporan resmi dan menyerahkannya langsung kepada kepala unit reserse bukan lagi kepada kepala timnya. Ia merangkum semua petunjuk yang telah ia kumpulkan dengan rapi. Kepala unit reserse membaca laporan itu dengan teliti. 2 hari kemudian ia memanggil Joko. Responsnya berbeda dari kepala tim sebelumnya. Ia setuju untuk secara resmi memeriksa riwayat pencairan klaim asuransi itu. Sebuah pintu kecil akhirnya mulai terbuka. Namun pada saat ini muncul rintangan dari arah yang berbeda. Saat sedang menyelidiki lingkaran pertemanan Dr. Budi muncul seseorang yang mengaku bersama Dr. Budi pada malam hilangnya Ratna. Ia adalah Dr. Adi Nugroho Junior Budi di Fakultas Kedokteran sekaligus kenalannya. Adi mengklaim bahwa pada malam itu dari pukul 10 hingga lewat tengah malam ia bersama Dr. Budi di sebuah bar di Surabaya Barat. Ia memiliki struk pembayaran bar dan riwayat transaksi kartu kredit sebagai bukti. Ada catatan pembayaran dengan kartu atas nama Dr. Budi pada pukul 23.50. Melihat alibi ini pikiran Joko menjadi kacau. Pemilik warung Pak Hartono mengatakan melihat Dr. Budi memasukkan barang ke bagasi sekitar pukul 11 malam tetapi pada saat yang sama Dr. Budi melakukan transaksi kartu kredit di sebuah bar di Surabaya Barat. Jarak antara kedua lokasi itu sekitar 20 menit berkendara. Bukan tidak mungkin tetapi waktunya sangat mepet. Joko memanggil Adi Nugroho untuk diinterogasi. Adi memberikan kesaksian yang konsisten tanpa goyah. Struk dan riwayat kartu kredit adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Namun ada satu hal yang mengganjal di mata Joko. Cara Adi mengingat malam itu terlalu jelas. Mungkinkah seseorang mengingat secara detail makanan ringan yang mereka makan dan isi percakapan dari 5 tahun yang lalu? Joko mulai menyelidiki hubungan antara Adi dan Budi lebih dalam. Dan ia menemukan sebuah fakta mengejutkan. Pemasok peralatan medis untuk klinik pribadi Adi ternyata adalah perusahaan yang sama dengan pemasok di klinik Dr. Budi. Dan kontrak itu ditandatangani pada tahun 2002 tepat setahun setelah Ratna menghilang. Orang yang memberikan alibi memiliki hubungan transaksi keuangan dengan Dr. Budi. Apakah ini hanya kebetulan? Namun ini saja tidak cukup untuk mematahkan alibi Adi. Riwayat kartu kredit itu nyata dan struknya asli. Joko sekali lagi menemui jalan buntu. Dan yang membantunya melewati tembok itu bukanlah orang atau dokumen. Melainkan sesuatu yang tersangkut pada sebuah cangkul di halaman belakang sebuah rumah tua di Dharma Husada pada musim semi tahun 2008. Pada tanggal 13 April 2008 Ibu Wati pemilik baru rumah di Dharma Husada itu berencana untuk menggarap kebun kecil di halaman belakang rumahnya sejak pagi. Hari itu cerah dan hangat. Ibu Wati mengambil cangkul dan mulai menggemburkan tanah. Namun sekitar pukul 11 pagi mata cangkulnya membentur sesuatu yang keras dan berat. Ia mengira itu batu jadi ia mencoba menggali lebih dalam tetapi yang muncul dari dalam tanah bukanlah batu, melainkan sepotong kain tebal yang warnanya sudah menghitam. Dan di dalam kain itu ada sesuatu yang terjerat. Ibu Wati secara naluriah tahu apa itu. Ia melempar cangkulnya dan berlari ke dalam rumah memanggil suaminya. Suaminya melaporkan ke polisi pada pukul 11.20 pagi. Tim reserse kriminal Polsek Sukolilo tiba di lokasi kurang dari 30 menit kemudian. Tim forensik dari Puslap 4 Pusat Laboratorium Forensik juga dikerahkan ke lokasi pada sore harinya. Halaman belakang segera ditutup dengan garis polisi dan para tetangga mulai berkerumun dan berbisik-bisik dari balik pagar. Ketika tim forensik dengan hati-hati membersihkan tanah yang muncul adalah kerangka seorang wanita dewasa. Potongan kain itu membungkus kerangka bersama dengan plastik tebal. Dari cara penguburannya langsung disimpulkan di lokasi bahwa ini bukanlah kematian wajar atau kecelakaan. Tim forensik mengamankan potongan kain kancing dan potongan perhiasan kecil yang ditemukan bersama kerangka untuk diidentifikasi.
Kepala tim investigasi saat itu segera meminta daftar kasus orang hilang yang belum terpecahkan di wilayah hukumnya. Di baris paling atas daftar itu ada sebuah nama Ratna Sari Dewi. Hilang pada Desember 2001. Detektif yang bertugas tidak butuh waktu lebih dari 5 menit untuk menemukan nama itu. Aibtu Joko Susilo menerima telepon sekitar pukul 3 sore hari itu. Saat itu, ia sudah dipindahkan ke unit lain tetapi ada orang yang masih tahu nomor kontaknya jika terkait dengan kasus Ratna. Setelah menerima telepon Joko terdiam sejenak. Lalu ia hanya berkata, "Baik, saya mengerti," dan menutup telepon. Ia bangkit dari kursinya dan pergi ke toilet. Belakangan ia bercerita kepada rekan-rekannya bahwa ia menangis saat itu. Karena ini adalah kasus yang telah ia pegang selama lebih dari 5 tahun. Hasil otopsi dari Puslap 4 keluar 2 minggu kemudian. Identitas kerangka dikonfirmasi sebagai Ratna Sari Dewi. Waktu kematian diperkirakan antara 6 hingga 7 tahun yang lalu, dan ditemukan retakan pada tulang tengkorak akibat benturan benda tumpul. Kesimpulannya ini bukanlah kematian wajar atau kecelakaan. Dan dari selembar plastik yang membungkus kerangka ditemukan serpihan serat mikro tambahan yang nantinya menjadi petunjuk krusial. Dr. Budi Santoso dihubungi oleh polisi sehari setelah hasil otopsi keluar. Staf di kliniknya di Surabaya Barat serempak mengatakan bahwa saat mendengar suara detektif di seberang telepon wajah Dr. Budi menjadi pucat pasi. Setelah menutup telepon ia duduk terdiam di kursi kerjanya untuk waktu yang lama. Kemudian ia meminta sekretarisnya untuk membatalkan semua janji temu yang tersisa hari itu. Itu adalah perintah kerja terakhir yang diberikan Dr. Budi di klinik tersebut. Dr. Budi datang ke kantor polisi dalam status sebagai saksi didampingi oleh pengacaranya. Sejak awal ia menyangkal semua tuduhan. "Saya sudah tidak tinggal di rumah itu lebih dari 7 tahun, bagaimana bisa kalian membuktikan itu perbuatan saya?" katanya. Ia berargumen bahwa halaman belakang itu bisa saja diakses oleh siapapun setelah ia pindah. Pengacaranya juga menggunakan logika yang sama untuk membela. Seseorang yang telah menjual dan meninggalkan rumah tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi setelahnya. Tim investigasi harus mematahkan logika ini. Kuncinya adalah membuktikan bahwa kerangka itu dikubur pada saat Dr. Budi masih tinggal di rumah itu. Perkiraan waktu kematian dari Puslap 4 adalah 6 hingga 7 tahun yang lalu dan Dr. Budi menjual rumahnya pada tahun 2003. Secara waktu cocok, tetapi untuk membuktikannya di pengadilan diperlukan bukti yang lebih akurat. Bukti itu ditemukan melalui analisis tanah oleh Puslap 4. Analisis tanah di sekitar kerangka menunjukkan tidak ada sama sekali komponen tanah dari luar yang masuk setelah tahun 2003. Dengan kata lain, jika seseorang menggali kembali tempat itu, pasti akan ada jejak yang tertinggal dan jejak itu tidak ada. Secara ilmiah terkonfirmasi bahwa kerangka itu dikubur sebelum tahun 2003 dan tidak pernah disentuh oleh siapapun setelahnya hingga ditemukan. Logika pembelaan Dr. Budi mulai goyah. Dan dari serpihan serat yang ditemukan di plastik hasil analisis menunjukkan bahwa serat itu mengandung komponen bahan pembungkus medis khusus yang jarang digunakan di rumah tangga biasa. Komponennya cocok dengan bahan yang digunakan di institusi medis seperti klinik gigi. Tim investigasi memanggil kembali Dr. Budi dengan membawa hasil analisis ini. Saat itulah untuk pertama kalinya terlihat retakan di wajah Dr. Budi. Namun, ia tetap bersikeras tidak tahu apa-apa. Pengacaranya yang tampaknya merasakan situasi semakin genting diam-diam memegang lengan Dr. Budi. Suasana di ruang interogasi berubah. Ada keheningan sebelum sesuatu runtuh. Keheningan yang telah dijaga selama 7 tahun kini berada di ambang batasnya. Apakah Dr. Budi bisa terus bertahan? Keheningan di ruang interogasi tidak berlangsung lama. Pengacara Dr. Budi yang pertama kali angkat bicara. "Pemeriksaan hari ini cukup sampai di sini." Dr. Budi seolah mendapat isyarat bangkit dari kursinya. Tim investigasi tidak bisa menahannya. Surat perintah penangkapan belum dikeluarkan. Saat meninggalkan ruang interogasi Dr. Budi tidak sekalipun menoleh ke belakang. Aibtu Joko Susilo mengertakkan gigi saat melihat punggungnya dari koridor. Tim investigasi mempercepat langkah. Berdasarkan hasil analisis tanah dan serat mereka mengajukan surat perintah penahanan. Namun di sini muncul rintangan lain. Hakim yang bertugas menolak surat perintah tersebut.
Alasannya bukti tidak langsung saja tidak cukup untuk menetapkan tersangka. Diperlukan kaitan yang lebih kuat yang secara langsung menghubungkan analisis tanah dan komponen serat dengan Dr. Budi. Tim merasa kecewa tetapi tidak bisa mundur. Mereka harus mencari bukti yang lebih kuat untuk mengajukan kembali surat perintah. Tepat pada saat itu Sinta Putri bergerak lagi. Begitu berita penemuan kerangka muncul di televisi pada bulan April 2008, ia segera meninggalkan Dr. Budi. Bukan dengan mengemasi barang-barangnya tetapi ia menghilang begitu saja tanpa pamit saat Dr. Budi pergi untuk pemeriksaan polisi. Beberapa hari kemudian ia mendatangi kantor polisi. Kali ini ia bersedia memberikan kesaksian resmi. Kesaksian Sinta jauh lebih rinci daripada yang ia sampaikan kepada Agus melalui telepon sebelumnya. Ia mengatakan bahwa selama tinggal bersama Dr. Budi, ia sering menyaksikan hal-hal aneh. Kesaksian terpenting adalah tentang kejadian pada musim dingin tahun 2004. Saat itu Dr. Budi sedang merapikan sebuah kotak tua dan menemukan gulungan plastik tebal. Raut wajahnya menegang dan ia buru-buru membuangnya. Ketika Sinta bertanya mengapa dibuang, Budi menjawab bahwa itu barang dari klinik dan hanya perlu dibuang. Namun Sinta mengatakan bahwa plastik itu berbeda dari yang biasa digunakan di klinik gigi. Sebagai seorang perawat gigi, ia tahu betul jenis-jenis plastik medis dan plastik itu terasa berbeda. Tim investigasi mencatat kesaksian Sinta dengan cermat. Ada kemungkinan plastik itu memiliki bahan yang sama dengan plastik yang membungkus kerangka. Tim mulai memeriksa daftar barang yang digunakan atau dibeli oleh klinik Dr. Budi pada tahun 2004. Mereka memeriksa satu persatu pemasok klinik. Ini adalah pekerjaan yang memakan waktu. Namun secara tak terduga petunjuk paling menentukan datang dari tempat yang sama sekali berbeda, Ibu Dr. Budi. Ibu Sumarni, Ibu Dr. Budi yang saat itu berusia 73 tahun tinggal di Gresik. Setelah berita penemuan kerangka muncul di televisi, Ibu Sumarni tidak memberikan kabar selama beberapa hari. Tetapi 10 hari setelah penemuan kerangka, ia tiba-tiba menelepon Polsek Sukolilo. Ia mengatakan ada yang ingin ia sampaikan tentang putranya. Tim investigasi berangkat ke Gresik untuk menemui Ibu Sumarni. Ibu Sumarni terlihat sangat kurus. Dengan tangan gemetar ia perlahan mulai bercerita. Pada suatu dini hari di bulan Desember 2001, tepat setelah Ratna menghilang, ia menerima telepon dari Dr. Budi. Waktu itu sudah lewat jam 2 pagi. Putranya berkata, "Bu Budi butuh bantuan Ibu." Suaranya terdengar sangat gemetar. Ibu Sumarni bertanya apa yang terjadi dan Dr. Budi menjawab Ratna celaka. Lalu ia berpesan untuk tidak memberitahu siapapun. Tim investigasi menahan napas dan mendengarkan. Ibu Sumarni melanjutkan. Dini hari itu putranya datang menemuinya dan terlihat sangat lelah. Ia datang untuk meminta sesuatu tetapi Ibu Sumarni kesulitan untuk mengatakan apa tepatnya yang diminta. Namun sejak hari itu ia mendengar putranya berkata untuk jangan pernah bertanya tentang halaman belakang rumah. Jangan pernah bertanya tentang halaman belakang. Ibu Sumarni mengatakan kata-kata itu telah menekan hatinya selama 7 tahun. Saat melihat berita tentang penemuan kerangka, ia merasa tidak bisa lagi menanggungnya sendirian. Setelah selesai memberikan kesaksian, Ibu Sumarni memejamkan matanya untuk waktu yang lama. Salah seorang detektif tim kemudian menceritakan kepada Joko bahwa Ibu Sumarni terdengar berbisik sangat pelan, "Ratna, maafkan Ibu." Kata-kata itu menggema lama di ruang pemeriksaan. Kesaksian Ibu Sumarni memberikan kekuatan yang menentukan bagi tim investigasi. Ibu tersangka memberikan kesaksian yang memberatkan putranya sendiri. Ini adalah kesaksian yang memiliki bobot berbeda di pengadilan. Tim segera mengajukan kembali surat perintah penahanan. Kali ini hakim tidak berpikir lama. Surat perintah dikeluarkan. Dr. Budi Santoso ditangkap pada awal Mei 2008. Bukan di kliniknya di Surabaya Barat melainkan di kediamannya. Ketika detektif membunyikan bel pada pagi hari, Dr. Budi sudah berpakaian rapi dan duduk di ruang tamu. Seolah-olah ia telah menunggu. Kepada detektif yang memborgolnya, Dr. Budi tidak mengatakan apa-apa. Baik saat turun lift maupun saat masuk ke mobil polisi. Namun detektif yang bertugas ingat bahwa begitu pintu ruang interogasi ditutup, ekspresi Dr. Budi berubah. Ketenangan yang ia pertahankan selama ini untuk pertama kalinya mulai runtuh.
Wajah yang telah ia jaga selama 7 tahun akhirnya mulai hancur. Apa yang akan dikatakan Dr. Budi di dalam ruang interogasi? Dan seperti apa kebenaran malam itu yang telah ia sembunyikan? Keheningan di ruang interogasi tidak berlangsung lama. Di seberang Dr. Budi duduk Aibtu Djoko Susilo. Orang yang telah menunggu momen ini selama lebih dari 5 tahun. Di atas meja di antara mereka ada setumpuk dokumen hasil analisis tanah, hasil analisis serat riwayat pencairan klaim asuransi dan surat kesaksian dari Ibu Sumarni. Djoko tidak berkata apa-apa, hanya perlahan mendorong dokumen-dokumen itu ke depan Dr. Budi. Dr. Budi menatap dokumen-dokumen itu. Ia terdiam cukup lama. Pengacaranya mencoba mengatakan sesuatu tetapi Dr. Budi menghentikannya dengan isyarat tangan. Lalu Dr. Budi mulai berbicara. Pengakuannya tidak panjang, tetapi di dalamnya terkandung rahasia selama 7 tahun. Malam tanggal 7 Desember 2001 mereka memang bertengkar. Bukan karena masalah rumah tangga. Ratna telah mengetahui perselingkuhan Dr. Budi dan menuntut cerai. Dr. Budi menolak. Ia berpikir jika mereka bercerai akan ada pembagian harta gonogini dan itu bisa berdampak pada operasional kliniknya. Pertengkaran mereka semakin memanas. Ratna mengancam akan membeberkan hubungannya dengan Sinta Putri. Ia akan menghancurkan status sosial Dr. Budi sepenuhnya. Mendengar itu, Dr. Budi mengaku kehilangan akal sehat. Ia mendorong Ratna dan kepala Ratna terbentur sudut dinding ruang tamu. Awalnya Dr. Budi mengira Ratna akan segera bangun, tetapi Ratna tidak kunjung bangun. Dr. Budi memeriksa denyut nadinya. Ia seorang dokter, dan ia langsung tahu segalanya. Ia duduk terdiam di sana untuk waktu yang lama. Ia tidak tahu berapa lama. Kemudian ia mengambil telepon. Bukan untuk melapor tetapi untuk menelepon ibunya. Ibunya tiba pada dini hari. Ibu Sumarni jatuh terduduk saat melihat apa yang telah dilakukan putranya. Tetapi ia tidak bisa melaporkan putranya sendiri. Malam itu Dr. Budi seorang diri mengubur Ratna di halaman belakang. Ia membungkusnya dengan plastik medis yang ia bawa dari klinik. Ibunya ada di sana tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan keesokan harinya Dr. Budi melaporkan bahwa istrinya pergi dari rumah, dengan tenang dan terencana. Djoko mendengarkan pengakuan itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Setelah selesai, ia hanya bertanya satu hal. Apa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Ibu Ratna? Dr. Budi berhenti sejenak lalu berkata, "Saya tidak ingat." Djoko mengangguk dan bangkit dari kursinya. Persidangan dimulai pada tahun 2009. Tim pengacara Dr. Budi berargumen bahwa itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja, bukan pembunuhan berencana. Logikanya kecelakaan terjadi karena dorongan, bukan karena niat membunuh sejak awal. Namun jaksa penuntut fokus pada tindakan setelah kejadian. Alih-alih melapor, ia menyembunyikan jenazah, merekayasa cerita kepergian, bahkan mencairkan uang asuransi jiwa. Selain itu, ada juga bukti renovasi halaman belakang pada tahun 2002 untuk menutupi bukti. Meskipun kejadian awalnya tidak disengaja, tindakan setelahnya sepenuhnya terencana. Selama persidangan, alibi dari Dr. Adi Nugroho juga kembali dipertanyakan. Setelah jaksa membandingkan secara akurat waktu transaksi kartu kredit dan waktu kesaksian dari pemilik warung, disimpulkan bahwa waktu Dr. Budi melakukan transaksi di bar Surabaya Barat adalah pukul 23.50 yang diperkirakan terjadi setelah kematian Ratna. Jaksa berargumen bahwa kemungkinan besar Dr. Budi bertemu Adi setelah kejadian untuk meminta dibuatkan alibi. Adi diperiksa secara terpisah atas tuduhan memberikan kesaksian palsu. Kasus Cantika Lestari juga disinggung selama persidangan. Jaksa mencoba menyajikannya sebagai bukti pendukung tentang riwayat masa lalu Dr. Budi, tetapi pengadilan tidak menerimanya sebagai bukti langsung. Kasus Cantika tidak pernah secara resmi diinvestigasi ulang. Bagian itu tetap menjadi misteri hingga hari ini. Pada November 2009, pengadilan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Dr. Budi Santoso. Ia terbukti bersalah atas pembunuhan, penyembunyian jenazah, dan penipuan asuransi. Selama pembacaan putusan, Dr. Budi terus menundukkan kepalanya. Di kursi pengunjung, Agus Setiawan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di sampingnya Dewi Lestari memegang bahunya. Tidak ada suara tangisan. Konon orang yang telah lama menahan diri justru tidak mengeluarkan suara.
Setelah putusan selesai dibacakan, Aibtu Joko Susilo berdiri sejenak di tangga gedung pengadilan dan menatap langit. 6 tahun telah berlalu sejak ia menyimpan berkas itu di lacinya dan mulai bergerak sendiri pada tahun 2003. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap langit untuk waktu yang lama. Pemakaman Ratna Sari Dewi dilangsungkan secara sederhana setelah putusan pengadilan. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Malang. Di nisan hanya terukir nama dan tanggal lahir serta wafatnya. Dewi Lestari mengatakan bahwa sejak hari itu ia selalu mengunjungi makam itu setiap tahun, dengan membawa bunga kesukaan Ratna. Pada malam di bulan Desember 2001 itu Ratna Sari Dewi hanya menuntut cerai. Ia hanya ingin mendapatkan kembali hidupnya. Itulah kata-kata terakhirnya. Kata-kata itu menjadi benih yang setelah melewati waktu 7 tahun akhirnya menyeret kebenaran ke permukaan. Bahkan di dalam tanah yang dingin kebenaran tidak pernah hilang. Mungkin Ratna lah yang bertahan sampai akhir. Selama 7 tahun yang panjang bertahan di dalam tanah yang dingin dan akhirnya mengungkapkan tubuhnya sendiri untuk meneriakkan kebenaran. Yang ia inginkan bukanlah kehidupan yang mewah melainkan hanya untuk mendapatkan haknya yang sah. Jika saja cangkul pemilik rumah baru itu meleset sedikit atau jika tidak ada pengejaran yang gigih dari seorang detektif, kasus ini mungkin akan selamanya tercatat sebagai kasus biasa orang pergi dari rumah. Anda apa yang Anda pikirkan setelah mendengar kisah tragis ini? Cerita yang kami siapkan hari ini sampai di sini. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir di kanal kami, Jejak Kasus yang kembali menyoroti kebenaran yang terkubur. Jika video ini bermakna bagi Anda, dukung kami dengan subscribe dan like. Perhatian kecil dari Anda adalah kekuatan besar untuk membawa kebenaran yang terkubur secara tidak adil ke permukaan. Kami akan kembali dengan kisah kasus yang lebih dalam dan berat. Sampai jumpa lagi, ini Jejak Kasus. Terima kasih telah menonton.